Nasib Marc Marquez di 2024. Semua pabrikan menolak. Selama setengah tahun belakangan muncul spekulasi bahwa Marc Marquez bisa kehilangan kesabaran di HRC atau Honda Racing Corporation. Tetapi jika dia mengakhiri kontraknya dengan HRC untuk tahun 2024, tidak ada pabrikan lawan yang akan mempekerjakannya. Hal ini dibuktikan dalam sebuah jajak pendapat. By the way, berkat kesediaannya untuk mengambil risiko yang tak tertandingi dan keterampilan membalapnya yang tak terbantahkan, Marc Marquez meraih pole position di GP Portimao dan bertarung untuk memperebutkan posisi ketiga dalam sprint race dengan banyak risiko. Tetapi pada race hari Minggu di Portugal, sekali lagi temperamen buruknya kembali muncul. Dia dua kali menghalangi Jorge Martin di 15 tikungan pertama, menabrak Miguel Oliveira sehingga mengalami patah tulang metakarpal pertama kanan dalam crash itu, serta dikenai long lap penalti ganda. Masih dipertanyakan apakah Marc Marquez masih harus menyelesaikan hukuman ini karena kesalahan formal dalam penilaian FIM. Tetapi setidaknya dia akan terpaut 70 poin dari pemimpin klasemen ketika dia kembali tampil di GP Spanyol di Jerez pada 30 April. Dan sebagai akibatnya harus melepaskan semua peluang meraih gelar. Paling tidak karena kurangnya performa Honda RC213 yang juga berutang banyak kepada mantan pembalap Suzuki Joan Mir dan Alex Rins. Ketidakmampuan para insinyur HRC untuk membangun motor menang setelah 4 tahun, memicu spekulasi lebih lanjut tentang masa depan karir Marc Marquez yang harus direnungkan ketika melihat status kejuaraan dunia. Karena 4 pembalap Ducati berada di puncak termasuk adiknya Alex. Saya tidak ingin menjawab pertanyaan, apakah saya akan membalap untuk Honda pada 2024 sebelum seri pertama, tegas Marc Marquez saat tes Sepang pada Februari lalu. Pada tes Valencia pada November 2022, Marquez secara belak-belakan menyatakan bahwa prototip Honda 2023 bukanlah motor pemenang. Namun dia jelas menuntut motor seperti itu, sebelum menjalani operasi lengan atas keempatnya dan hanya finish ke-10 di GP Mugello pada Mei 2022. Sejak juara dunia MotoGP 6 kali itu berakhir di posisi ke-13 dan ke-14 di semua tes pramusim, dan sebagian besar kalah 0,8 detik. Beberapa manajer MotoGP berspekulasi bahwa pemenang MotoGP 59 kali itu mungkin akan pindah setelah musim MotoGP ke-11-nya di Honda dan mengalami kekacauan di akhir musim seperti yang terjadi pada Jorge Lorenzo di Repsol Honda setelah 2019. Johan Zarco di KTM pada musim gugur 2018 dan Maverick finalis di Yamaha pada 2021. Kenapa lawan Honda tidak tertarik untuk merekrut Marc Marquez? Ketika para manajer tim yang bersaing saat ini ditanya apakah mereka akan menampung Marc Marquez jika hengkang dari Honda. Saat ini tidak ada siapapun yang mau menyambut pembalap berusia 30 tahun itu dengan tangan terbuka. Ketika General Manager Ducati Gigi Dall'Igna ditanya jika Marc tersedia di pasar pembalap di akhir musim, apakah dia mau merekrutnya? Dia hanya tersenyum penuh arti. Karena Ducati Corps pernah memiliki 3 pembalap mahal yang terikat kontrak, dengan Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo dengan nilai 25 juta euro untuk 2 tahun. Dan Andrea Dovizioso yang telah melewati puncaknya, dianggap hanya menghabiskan banyak uang, tapi tidak pernah memenangkan gelar. Pabrikan asal Borgo Panigale itu kemudian merekrut pembalap yang lebih muda untuk tim pabrikan. Bukan lagi dengan Dovizioso dan Petrucci setelah musim 2020. Dan performa Ducati benar-benar membaik. Dengan Bagnaia, Bastianini, dan Martin, Ducati berada di posisi yang cemerlang untuk masa depan. Dan pemenang GP Argentina, Marco Bezzecchi mungkin akan segera menunggangi motor pabrikan Ducati yang sebenarnya, misalnya di tim Pramac. Direktur balap Aprilia Massimo Rivola juga tidak tertarik untuk mengontrak Marc Marquez. Menyewa Marc Marquez bukan gaya saya. Kami memiliki kontrak dengan 4 pembalap hingga akhir 2024 dan kami sangat percaya pada mereka. Saya juga harus memperhitungkan anggaran. Saya tidak melihat ada tempat untuk Marc di Yamaha, tegas Rin Jarvis selaku Managing Director Yamaha Motor Racing. Karena Yamaha hanya memiliki 2 tempat di MotoGP.
Fabio Quartararo adalah starter tetap yang dikontrak hingga akhir 2024. Dan Franco Morbidelli serta Toprak Razgatlioglu dimungkinkan untuk mengisi slot kedua. Stefan Pierren sebagai CEO Pierre Mobility AG dengan merek KTM. Gas dan Husqvarna juga tidak tertarik dengan Marc Marquez meski berhubungan baik dengan Red Bull. Kalau menang itu karena pembalapnya, kalau kalah kesalahannya dilimpahkan ke motor saya, ungkap bos asal Austria itu. Pada dasarnya Marc Marquez hanya memiliki dua opsi untuk musim mendatang. Entah dia menjalani tahun terakhir dari kontraknya selama 4 tahun yang menghasilkan sekitar 15 juta euro atau setara 244 miliar rupiah per musim. Atau dia meminta Honda untuk mengakhiri kontrak lebih awal. Tapi kemudian mengingat kurangnya tawaran dari tim pabrikan lain, Marquez harus mengambil cuti panjang yaitu istirahat selama 1 tahun. Jika kita melihat posisi Ducati, Yamaha, Aprilia, dan seterusnya, tim pabrikan ini akan kehilangan segalanya dan tidak ada untungnya. Karena Marquez adalah juara dunia 8 kali. Jika dia pindah ke tim lain, dia akan menimbulkan keresahan di antara semua pembalap di sana. Itu akan mengacaukan seluruh dinamika. Bahkan KTM tidak bisa memanfaatkannya, kata prinsipal tim KTM MotoGP itu. Selain itu, Pirelli Group menginvestasikan jutaan euro setiap tahun di tim junior Moto3 dan Moto2 dari KTM. Gas dan Husqvarna untuk melatih pembalap muda untuk 4 tempat MotoGP. Dua pemenang MotoGP telah muncul bersama Miguel Oliveira dan Brad Binder, dan Jack Miller juga meraih semua kemenangan Moto3 bersama KTM. Dengan juara dunia Moto3, Pedro Acosta dan Izan Guevara, bakat luar biasa berikutnya semakin dekat di Akademi Merah Putih Merah itu, yang sudah dilayakkan sebagai superstar masa depan, tidak hanya di Spanyol. Itu artinya KTM tidak kekurangan pembalap muda yang akan mengisi kursi di kelas utama MotoGP. Jika Ducati masih memburu juara dunia MotoGP baru, Marquez mungkin bisa menemukan tempat di sana. Tapi Bagnaia mengakhiri masa paceklik selama 15 tahun pada tahun 2022 dengan sukses. Dengan kata lain, Ducati sudah punya Marquez mereka sendiri dan tidak butuh dalam tanda kutip Marquez asli. Ironisnya adiknya Alex sudah mendahuluinya di Ducati. Situasi yang menyakitkan. Karena Alex berhasil menunjukkan bahwa Desmo Sedici adalah motor yang dicari oleh kakaknya itu. Jadi setelah kontrak habis tahun depan, Marc Marquez kemungkinan hanya bisa berharap motor Honda akan mendapatkan perbaikan. Dan dia bisa kembali bertarung di barisan depan lagi. Mungkin penampilan apik Rins di GP Amerika dengan memenangi balapan merupakan angin segar bagi Honda dan Marquez bahwa motor Honda punya potensi. Data telemetri dan paket RC Variants bisa dijadikan pintu pembuka kebangkitan Honda di paruh kedua tahun ini. Dan salah jika Marc bilang ini bukan motor pemenang. Setidaknya bisa menang seri lagi. Dan jika seri menang maka rambut kru tim Honda akan digunduli semua.